Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Bersamakan Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi ya di channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan judul Sudah Taat Kok Masih Belum Takwa. Nah, baik, kita lihat dulu pendahuluannya. Ya, adakah benarkah sudah taat belum tentu sudah takwa? Iya, karena taat itu berkaitan dengan perintah larangan dan sifatnya lahiriah. Nah, sedangkan takwa bersifat batiniah. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim 4650, takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ini artinya takwa itu ada di hati atau bersifat batiniah. Kita lihat contoh-contohnya. Pertama, ada orang naik haji misalnya. Di mulutnya bilang menunaikan rukun Islam, ya, tapi dalam hatinya terbersit bangga kalau dipanggil Pak Haji. Maka dia sudah taat, ya, tapi belum takwa karena motivasinya ya, bukan karena Allah atau iman, tapi karena status. Kemudian ada orang rajin sholat, puasa, ya, artinya berarti sudah takwa ya. Tapi tidak baik dengan tetangga, maka masuk neraka kata dalam hadis. Karena takwa harus ihsan. Nah, begitu juga iblis sudah taat, tapi gagal menghadapi ujian. Karena ada rasa iri, dengki, akhirnya takabur. Ini belum takwa, karena takwa harus ihsan. Berikutnya ada orang sudah sholat fardu di masjid, juga puasa, zakat, haji. Tapi kalau masuk masjid kadang kaki kiri dulu, keluar masjid kadang kaki kanan dulu. Itu belum sepenuhnya takwa, karena belum sepenuhnya mencontoh adab Nabi Muhammad SAW. Taat kepada Allah juga kepada Rasulnya diperintahkan, tapi takwa hanya kepada Allah. Karena takwa punya tujuan mengharap cinta Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah. Ada orang naik haji tujuannya untuk menyusup, ya, untuk bisa memerangi Islam, maka dia tidak takwa. Nah, karena beda tujuannya. Takwa harus punya tujuan, yakni mengharap cinta Allah. Orang yang takwa akan ada di posisi yang aman, ya, sangat kecil artinya kemungkinan gagal di akhir hayatnya atau istilahnya su'ul khotimah. Untuk itu takwa harus dijalani dan diperjuangkan dengan tekad kuat, konsisten dan waspada supaya selamat. Nah, dari beberapa kasus di atas dapat digambarkan takwa itu seperti menempuh perjalanan. Ada asal atau motivasi, ada cara menempuhnya, ada tujuan akhirnya, ada tekad kuat, ada konsistensi dan waspada. Sebagai contoh, orang Bandung yang hendak ke Jakarta harus punya tekad kuat untuk menempuh perjalanan ke Jakarta. Jika tidak, bisa berhenti di tengah jalan, mengurungkan niat. Tujuan harus terus dicanangkan, jangan sampai lupa tujuan yang menyebabkan perjalanan tidak sampai. Kemudian juga harus konsisten, istiqomah. Kalau banyak berhenti, khawatir umur habis, belum sampai juga ya. Kemudian juga harus waspada, hati-hati. Kalau tidak, khawatir celaka di jalan, menyebabkan perjalanan terhenti di tengah jalan, tidak sampai. Jadi kalau ke Jakarta pakai mobil, kereta api dan lainnya, maka kalau menuju Allah harus dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, berikutnya kita bahas tujuan takwa. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai. Tujuan takwa adalah mengharapkan cinta, rahmat ridho Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Islam itu harus diawali mengenal Allah, kemudian tumbuh cinta kepada Allah. Dengan mengikuti Nabi SAW, cinta kepada Allah akan membawa kita lebih mencintai Allah dan mendapat cinta dari Allah. Ayat berikut menjelaskan iman yang sudah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yang mereka mencintai seperti mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Pemirsa, cinta akan menimbulkan getaran hati jika nama kasihnya disebut. Demikian pula kalau kita mencintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Di akhirat orang akan bersama yang dicintai, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Muslim 475 dan sampai 479. Kau akan bersama dengan yang kau cintai. Ketika ditanya sahabatnya, kenapa puncak ihsan adalah beribadah seakan-akan melihat Allah? Karena kalau kita sangat mencintai sesuatu, maka yang kita cintai itu sering terbayang, sering tergambar dalam pikiran kita saat dirindukan, dan ingin selalu bersamanya saat dekat. Ketika sholat seakan-akan menghadap Allah, seolah-olah Allah hadir. Ketika zakat, puasa, haji, atau ibadah apapun, selalu merasakan kehadiran Allah. Orang yang selalu merasakan kehadiran kekasihnya itu adalah orang yang sedang mabuk cinta karena merindukan kasihnya itu. Maka orang yang selalu merasakan kehadiran Allah adalah orang yang merindukan Allah. Karena kerinduannya, maka Allah kelak akan menampakkan wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhum qatar wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang ihsan, yang terbaik ada tambahannya, yaitu kenikmatan melihat Allah. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula diliputi kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Yunus ayat 26. Nah, dalam kaitan ini ada dalam hadis ya, berkaitan dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah membukakan hijab pembatas. Lalu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah dapat memandang Rabb mereka. Lewat Muslim 266. Jadi tujuan akhirnya adalah mendapatkan cinta Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, maka Allah menjadikan dirinya kaki tangan kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari 6021. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Untuk meraih cinta Allah, kita harus melakukan pendekatan, PDKT. PDKT kita juga akan dibalas dengan PDKT yang lebih baik. Berbeda dengan cinta ke manusia, mencintai Allah itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Dalam satu hadis kursi diriwayatkan, jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya serpa. Jika ia mendekatiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Pemirsa, tujuan takwa itu harus terus diusahakan sungguh-sungguh. Atau jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Mengapa dalam Al-Maidah 8 diperintahkan untuk adil? Karena adil lebih dekat pada takwa. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang belum bisa adil itu disebut zalim. Ya, dipukul sekali misalnya, membalas 2 kali.
Itu orang yang dulu seperti itu. Yang sudah adil itu dipukul sekali, ya membalas sekali juga. Namun bagi yang takwa, yang sudah punya dimensi ihsan, bisa memaafkan dengan tidak membalas. Ya, itulah sebabnya yang adil lebih dekat pada takwa, karena adil posisinya hanya satu tingkat di bawah ihsan. Nah, dengan memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim, wa antahu aqrabu littaqwa. Pembebasanmu itu lebih dekat pada takwaan. Pembebasan atau pemberian maaf itu artinya tidak menuntut balas. Ya, jadi jelas bahwa takwa itu harus ihsan. Tidak cukup hanya mentaati perintah dan menjauhi larangan. Kemudian berikutnya adalah mengikuti dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ali Imran 31, cara mencintai Allah adalah dengan mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya menyeru kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah. Ya, mengajak kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah, mengharapkan cinta Allah dan kedatangan hari kiamat. Serta bagi siapa? Bagi yang banyak mengingat Allah. Orang yang mengharap Allah serta banyak mengingat Allah, reaksinya adalah apa? Buktinya, bukti nyatanya adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mencontoh itu mencakup semua aspek kehidupan, dari masalah masuk WC sampai masalah negara. Ada contoh bagi yang banyak ingat Allah di sini. Ayat ini mengatakan ada contoh bagi yang banyak ingat Allah. Ini karena sudah mencintai Allah. Yang cinta sesuatu pasti sering ingat sesuatu yang dicintainya. Artinya ada contoh dari Rasulullah bagi yang mencintai Allah. Ya, sesuai dengan Ali Imran ayat 31 di atas. Sedangkan mengharap hari akhir itu berarti mengharap keadilan, karena di dunia ini tidak mungkin tegak keadilan. Orang yang takwa meyakini seorang akan menuai yang dia tanam. Yang menanam kebaikan akan mendapat kebaikan dan sebaliknya. Selain menekankan faktor mengikuti Nabi SAW, ayat ini memperkuat dimensi ihsan dalam takwa. Yaitu banyak mengingat Allah, karena ingat Allah itu berarti bukti cinta Allah. Artinya ayat ini sejalan dengan ayat 31 Ali Imran. Menempuh jalan takwa akan menghadapi ujian dan gangguan. Nah, disinilah butuh tekad yang kuat untuk tidak luntur semangat di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam yajid lahu azma. Sungguh telah kami perintahkan, wasiatkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan itu. Dalam surat Toha 115. Tekad kuat menyebabkan usaha keras atau sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan atau ihsan. Ayat ini berisyarat hanya orang ihsan yang mengharapkan ridho cinta Allah yang akan berjuang sungguh-sungguh. Selain faktor tekad kuat, ayat ini memperkuat dimensi ihsan dalam takwa. Untuk sampai tujuan harus terus diusahakan tanpa henti, tanpa leha-leha, karena khawatir keburu habis kesempatan. Nah, Allah juga mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatwaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah konsisten di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hud 112. Tentunya yang bersama Nabi SAW itu tidak hanya sahabat saat itu, tapi siapa saja yang mengikuti beliau SAW. Jadi jelas orang takwa yang harus mengikuti Nabi Muhammad SAW itu harus konsisten, istiqomah. Konsisten menjadi faktor penting dalam takwa bagi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang takwa, yang ihsan, akan berusaha mendekati Allah dengan amalan sunnah,
karena amalan sunnah yang konsisten akan dicintai Allah. Abu Salam menceritakan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, amal yang bagaimanakah yang paling dicintai oleh Allah? Aisyah menjawab, amalan yang dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit, ya secara konsisten terus menerus. Amal yang dikerjakan rutin, konsisten meskipun sedikit, tentunya amalan sunnah, karena yang wajib sudah pasti sudah diamalkan. Berikutnya, takwa harus waspada. Kalau tidak waspada, hati-hati, khawatir celaka di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan berhati-hatilah, waspadalah. Ya, jadi di sini ada taat Allah, taat Rasul, berhati-hati. Berhati-hati dimasukkan. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dalam Ali Imran 200, waspada yang lebih tinggi disebut ribat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ribat itu konteksnya perang, dan memang kita sedang diperangi setan yang tidak tampak dan jarang kita sadari. Waspada agar tidak mudah lupa seperti yang dialami Nabi Adam alaihissalam. Nah, jika kita waspada, bisikan setan akan mudah ditepis. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza masahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, mendapat bisikan dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf 201. Kewaspadaan yang tinggi itulah yang menyebabkan orang takwa berada di posisi aman, yakni tidak mudah tergelincir dalam dosa. Seperti dalam Ad-Duhan 51, Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam makom atau kedudukan yang aman. Jadi jelas bahwa takwa harus mencakup kewaspadaan supaya selamat, supaya tidak mudah celaka. Ketaatan tanpa waspada akan mudah tergelincir seperti riya, sum'ah, dan lainnya. Takwa harus waspada. Bagaimana cara waspada itu? Untuk waspada ada 3 yang harus diingat, yaitu Allah, Nabi Muhammad SAW, dan iblis. Ingat Allah untuk apa? Kita harus ibadah seakan-akan melihat Allah atau sedang dilihat oleh Allah. Ingat Nabi Muhammad SAW untuk dicontoh perilakunya. Ingat iblis juga penting, dia dan pasukannya selalu berusaha menggelincirkan kita, dan bisikannya harus diabaikan, dijauhkan, dilawan, diperangi. Nah, contoh saat masuk WC misalnya, ingat Allah untuk dimintai perlindungannya. Ingat Nabi SAW untuk ditiru adabnya. Ingat iblis sebagai musuh yang akan menggoda kita untuk melakukan kesalahan yang harus kita tepis. Pemirsa, Allah alam, hanya Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.